Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kegiatan acara hari ini, Jumat Menari, merupakan upaya daripada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, di mana dalam acara ini merupakan kesempatan dan ruang pentas terhadap para seniman tari dan seniman tabuh sanggar yang ada di Bali, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan Sanggar Seni Manik Metu. Perkenalkan, saya Nyoman Sadia. Saya selaku Ketua Sanggar Seni Manik Metu yang beralamat di Jalan Ratna, Gang Menuh nomor 4, Denpasar. Banjar Tatasan Kelot, Kelurahan Tonjo, Kecamatan Denpasar Utara. Perlu diketahui bahwasanya Sanggar Manik Metu ini berdiri pada tanggal 19 Oktober tahun 2013. Adapun acara rutin yang pernah kami lakukan setiap minggu yaitu latihan menari dan menabuh. Untuk latihan menarinya kami pakai jadwal hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk menabuhnya kami latihan pada hari Rabu dan Jumat. Dan beberapa kebudayaan atau kegiatan kebudayaan yang pernah kami selenggarakan adalah di mana Provinsi Bali, khususnya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, memberikan ruang dan kesempatan kepada kami, Sanggar Seni Manik Metu, untuk bisa mengisi acara di ajang Pesta Kesenian Bali. Dan juga kami dipercaya untuk memberikan kesempatan untuk mengisi acara seperti acara Mahalangau. Di samping itu juga kami dari Seni Sanggar Manik Metu juga dipercayakan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diberikan ruang kepada kami untuk mengisi acara seperti acara Denpasar Festival, acara Mahambandana Kota Denpasar, dan beberapa acara-acara yang lainnya. Untuk prestasi yang pernah kami raih untuk Sanggar Seni Manik Metu, diantaranya kami ikut serta berpartisipasi dalam lomba Festival Legong Keraton Lasem sekota Denpasar tingkat sekolah dasar anak-anak. Dan di sini waktu itu kami mendapatkan juara umum 1 kelompok berkelompok. Dan mengenai acara rutin kami juga kami selenggarakan seperti penciptaan suatu karya. Misalnya kami menyelenggarakan atau menciptakan sebuah karya cipta berupa garapan kolosal. Di mana garapan kolosal tersebut kami melibatkan sekitar 170 anak-anak. Pada tahun 2018 kami dipercayakan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar membuat garapan kolosal Beloganjur dengan diisi tarian berupa dolanan. Nah, di sini kami melibatkan banyak anak-anak. Pada acara Jumat Menari kali ini kami akan menampilkan beberapa kesempatan dan beberapa jenis tari yang kami akan pentaskan dalam acara Jumat Menari. Dalam acara Jumat Menari ini, dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
sangat mengapresiasi sekali dalam acara ini. Seperti acara Jumat Menari yang diselenggarakan yang merupakan program dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, saya mengapresiasi kegiatan Jumat Menari yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Kegiatan ini tentu memberi manfaat yang amat sangat bagi para seniman kami yang ada di Kota Denpasar, diberikan tempat untuk pentas, untuk berinovasi, untuk berkreativitas, juga kepada seluruh komunitas sanggar seni dan tabuh yang ada di Kota Denpasar. Walaupun pada saat ini dunia sedang ditimpa COVID-19 pada saat ini. Saya juga berharap kegiatan ini bisa terus berkesinambungan sebagai salah satu bentuk implementasi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di dalam upaya kita untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melestarikan budaya kita yang adiluhung ini. Maju terus Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, rahayu. Nah, untuk itu, pertama dalam acara ini, Jumat Menari ini kami akan menampilkan yaitu pertama tari Sekar Jempiring, kedua tari Wiranata, ketiga tari Kebiar Trompong, keempat kami menampilkan tari Jauk Manis, dan yang terakhir kami mempertunjukkan tari Barong Leket. Untuk itu, pertama kami akan menjelaskan tentang tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah merupakan tari maskot Kota Denpasar, di mana tari ini terinspirasi dari sekuntum bunga jempiring, di mana sosok seorang Ibu Bintang Puspoyogo, beliau adalah penggagas atau ide daripada tari Sekar Jempiring ini, di mana tari Sekar Jempiring ini merupakan sebuah tanaman di mana mempunyai bunga kuncup yang dia tuh mempunyai warna putih yang melambangkan kesucian. Di samping itu juga tari Sekar Jempiring ini, bunga ini ada daunnya berwarna hijau pekat yang melambangkan sebuah ketentraman dan juga membawa aroma yang harum. Nah, ini aroma yang harum ini melambangkan sebuah kewibawaan. Nah, di sini ada beberapa gerakan-gerakan yang dimana terdapat gerakan-gerakan yang seperti gerakan pokok, agamnya, dan juga ada gerakan-gerakan layak. Lebih jelasnya kami akan memperagakan gerakan tari Sekar Jempiring. Sekarang tolong Dek Angel memperagakan gerakan pokok tari Sekar Jempiring. Nah, di sini di mana gerakan pokok Sekar Jempiring, tari Sekar Jempiring itu adalah ini. Di mana gerakan yang tangan kanannya lurus, sudah itu gerak tangan kiri sirang susu. Rebahnya agak ke kanan dia, kalau agam kanan. Nah, sekarang coba gerakan yang ngelayak. Di sini ada gerakan ngelayak. Coba Dek. Nah,
Nah, ini namanya gerakan gelaya. Ya, terus lagi. Ya. Nah, gerakan gelaya ini artinya berputar dengan olah tubuh dengan gerakan yang agak ke bawah, terus menjalang ke lebih tinggi lagi. Nah, ada gerakan yang ini tari berkelompok, artinya ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, begitu. Terus sekarang gerakan yang ulap-ulap. Nah, ya, ulap-ulap. Iya, ini ulap-ulap namanya. Ini dasar agam dari tari Bali, ulap-ulap. Di mana ulap-ulap untuk sekar jempiringnya, kadang-kadang gerakannya, ya gitu ya, gerak, ya, hop, nengok. Nah, kembali lagi ke agam pokok, set, ya, ini kembali ke agam pokok. Terus ada gerakan yang disebut dengan gerakan tayung. Set, itu ya, nah ini nyereksek. Nah, lanjutkan dengan tadi, gerak nyereksek, ya. Benar. Nah, tari sekar jempiring ini adalah diciptakan pada tanggal 27 Februari tahun 2002. Dan penciptanya adalah untuk tarinya Ida Ayu Aryo Suyati. Sedangkan untuk penciptaan untuk tabuhnya adalah Bapak Iketut Swandita SSN. Nah, untuk itu lebih jelasnya demikianlah yang bisa kami tampilkan untuk gerak tari sekar jempiring. Untuk kostumnya, untuk kostum di sini dari atas ini ada gelungan. Gelungan ini biasanya ada yang warna putih. Ini melambangkan bunga sekuntum bunga dalam sebuah bunga jempiring. Terus ada sanggul belakang. Balik. Nah, di sini ada aksesoris kepala, ada sanggul dan ada bunga. Dan ini sudah aksesorisnya. Sudah itu balik lagi. Terus ada badong. Badongnya terbuat dari kulit. Sampai itu juga ada selendang. Terus ada ampok-ampok. Pending. Terus ada ankin yang divariasikan warna putih dan hijau pekat yang melambangkan antara bunga dan daun. Nah, di sini keseluruhannya sebagian besar lebih cenderung warna putih. Karena apa? Karena warna putih itu adalah lambang daripada bunga jempiring. Nah, di samping itu ini sudah ada kamen. Kamennya ini warna putih juga divariasikan dengan warna prade, dicampur dengan dihiasi dengan warna prade. Terus ada tapeh. Tapehnya ini melambangkan daun. Warnanya pekat dihiasi dengan variasi prade. Nah, untuk gelang ini yang disebut dengan gelang untuk variasi aksesoris tangan untuk mempercantik. Di samping itu juga ada selendang. Terus ada hiasan dari telinga yang disebut dengan subang. Ya, demikianlah yang bisa kami tampilkan atau kami perjelaskan mengenai tari sekar jempiring. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama tari sekar jempiring.
Selanjutnya dari Sanggar Seni Manik Mutu, kami akan menampilkan tari Jauk Manis. Tari Jauk Manis adalah sebuah tarian yang sifatnya anonim, tidak ada penciptanya. Tari Jauk Manis ini mempunyai gerakan-gerakan yang fleksibel, yang lebih lembut. Dia mempunyai watak keras tapi gerakannya hanya lembut. Nah, kalau Jauk Manis, warna tapal jauknya berwarna putih. Di sini di Bali ada dua jenis jauk, yaitu jauk keras dan jauk manis. Kalau jauk keras, dia tuh lebih keras dia, gerakannya lebih keras dan lebih beringas, lebih cepat. Kalau jauk manis lembut dia, lembut dia, set. Nah, jauk manis lembut, nah, seorang raja. Terus kalau tari jauk keras, lebih keras ya. Lihatnya pun lebih keras, lebih cepat dia. Nah, untuk lebih jelasnya, di mana tari jauk itu merupakan gerakan tari raksasa. Tari raksasa artinya karena gerakannya itu gerakan punya vibrasi gerakannya ini. Kalau tari jauk itu kalau tanpa vibrasi gerakan jari-jari yang menggetarkan kuku itu, tanpa ada gerakan kuku, bagaimanapun pintarnya seorang penari, kalau kukunya mati tidak bagus kelihatannya. Kalau diam aja gini, nah mati dia. Kalau kita pakai gerakan-gerakan yang memang betul-betul gerakan vibrasinya itu, gerakan kukunya biar keras dia, dalam arti untuk mempertegas gerakannya itu. Untuk lebih jelasnya, kami akan memperagakan beberapa gerakan-gerakan tari Jauk Manis. Coba dek. Coba agam kanannya, gerakan, agam kanan, hop. Nah, ini kukunya ini harus bergerak dia, karena di sini memberikan suatu energi, suatu gerakan-gerakan memang kelihatannya biar gerakan tari itu biar hidup. Kalau diam aja, coba diam. Nah, tanpa ada gerakan ini mati dia. Nah, terus untuk seledetnya, tari Jauk Manis itu seledetannya lebih halus dibandingkan seledet jauk keras. Coba seledetnya, set, tek. Nah, ya itu lebih halus ya, set, tek. Kalau jauk keras lebih
gitu dia. Ya coba gerak jauh kerasnya, hop, lebih keras lagi, hop. Kalau jauh manisnya lebih ringan, ya. Itu dia perbedaannya. Nah di sini agam kanan, coba agam kanan tinggi. Sekarang coba posisi cari agam kanan bawah. Yuk, hop, ya. Nah di sini gerakan geraknya ini kakinya, lututnya tekuk dia untuk gerakan agam bawah namanya. Terus sekarang ada istilah ulap-ulap. Ayo ulap-ulapnya. Nah, ulap-ulap. Iya, ulap-ulap itu menengok dia. Set, hop, hop. Sekarang ada kipakan turun, hop. Melihat sesuatu, gitu. Ya, itu selanjutnya gerakan yang disebut dengan gerakan nayog. Ayo, gerakan nayog. Hop. Iya. Hop. Ini namanya nayog. Set. Ya, ini gerakan-gerakan nayog pada umumnya dari jauh. Terus ada gerakan-gerakan yang cari pajang. Ayo, gerakan cari pajang. Hop. Set. Ya, sesudah cari pajang, sekarang gerakan yang disebut dengan gerakan ngentong pajang. Ya, hop. Set. Hop. Melirik pajangnya, melihat. Set. Udah, itu ditarikan biar belan kanan dan ke kiri. Itu pedom karangnya biar seimbang dia. Terus selanjutnya gerakan-gerakan selantang. Ayo gerakan selantangnya. Di sini gerakan selantangnya dia tuh panjang gerakannya. Jangan dak lagi kembali lemah lembutnya kelihatan. Coba terus gerakan hop. Iya, selantang, hop, dak. Ya, hop. Ini gerakan selantang, gerakannya lebih panjang dia. Untuk tari kostum tari jauh manis, di mana ada yang disebut dengan hiasan kepala, yaitu berupa gelungan. Nah ini disebut dengan gelungan jauh. Gelungan jauh, artinya gelungan jauh ini bisa dipakai untuk jauh manis juga bisa, jauh keras juga bisa. Karena di sini mahkota dari seorang raja. Inilah simbol daripada raja. Karena gelungannya agung dia kelihatannya. Terus ada istilahnya yang disebut dengan uweg. Uweg ini hiasan kepala. Karena apa? Karena kepalanya ini hiasannya biar lebih kelihatannya lebih aksesorisnya lebih berwibawa seorang pemimpin. Nah, terus ada yang disebut dengan tapel. Nah, tapelnya ini namanya tapel jauh manis berwarna putih dan punya senyum yang lebih manis. Kalau jauh kerasnya warnanya merah dan giginya pun lebih cenderung ke lebih keras dia, nongol dia. Ini kan lebih lembut dia, senyum dia dan gerakannya pun berbeda. Nah di sini warna putihnya itu kalau jauh manis kumisnya lebih tipis dia, biar kelihatan manis. Samping juga sesuai dengan gerakannya biar lembah lembut. Nah, terus untuk kostum yang lainnya, nah ini yang pertama yang disebut dengan celemek. Celemeknya ini istilahnya untuk penghias, biar kelihatan lebih penarinya itu kostumnya lebih cangker dia kelihatannya, biar enggak lantang lehernya. Nah kalau jauh itu kalau lehernya lantang enggak bagus kelihatan. Kalau sudah begini lebih gagah dia, lebih gagah dia, itu. Nah selanjutnya yang disebut dengan badong. Ini badongnya badong besar, bukan badong manis. Ini memang khusus untuk badong jauh. Bisa dipakai untuk jauh manis, bisa juga dipakai jauh keras. Pada umumnya kalau tari jauh manis dan jauh keras kostumnya itu sama. Cuma yang membedakan itu cuma tapelnya yang berbeda. Kalau jauh keras warna tapelnya merah, kalau jauh manis warna tapelnya putih. Terus selanjutnya yang disebut dengan baju. Kalau jauh manis pada umumnya untuk bajunya cenderung hitam. Pada umumnya hitam. Dan itu harus hitam juga kalau jauh manis. Dan di sini juga ada gelang kano yang terbuat dari kain dihiasi dengan motif-motif dan juga ada intan-intan yang lainnya. Sudah itu ada yang disebut dengan awir. Nah, awir ini
dibuat dari kain bluedroo dihiasi dengan apa namanya ini mote-mote, dan ada istilahnya manik-manik yang divariasikan dengan warna-warna bluedroo yang berbeda-beda biar sesuai dengan kostum yang dibawakan. Terus ada yang disebut dengan lama. Nah, ini namanya lama. Lamanya juga terbuat dari kain bluedroo dan hiasan-hiasan aksesorisnya kain dan mote-mote kain bluedroo, dan juga dari benang-benang yang divariasikan warna merah dan kuning pada umumnya. Terus ada ini yang disebut dengan kuku. Nah, inilah yang menghidupkan suatu gerakan tari jauh. Kalau ini mati jauh itu tidak bagus kelihatannya. Nah, ini namanya kuku. Kadang-kadang ada yang kukunya terbuat dari pendok, ada yang terbuat dari hiasan apa namanya body itu. Terus ada ini di atas kuku ada kulit yang diisi bulu berwarna hitam. Biasanya dipakai bulu kambing atau bulu ireng. Nah, selanjutnya ada celana. Celana ini warnanya putih. Kalau jauh, semua jauh warnanya warna putih. Selanjutnya adalah ini yang disebut dengan stewel, hiasan pada kaki, pergelangan. Dan dihiasi dengan mote-mote terbuat dari kain warna hitam dan warna merah yang dari kain bluedroo. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk peragaan gerakan dan busana kostumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama tari Jauk Manis. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan.
Tari Kebiar Trompong adalah merupakan tarian tradisional Bali yang dimana tari trompong ini diciptakan oleh Bapak Mario, Bapak Ketut Mario pada tahun 1925 di Tabanan. Perlu kita ketahui bahwa tari trompong itu identik dengan tari Kebiar duduk. Kenapa? Karena kami lihat tari Kebiar duduk dengan tari Kebiar trompong dari kostumnya sama. Cuma saja di tari Kebiar duduk tidak mempergunakan rompong, cuma mempermainkan kipas. Nah, di sini kalau tari trompong ditambah dengan permainan trompong dan gamelan trompong. Nah, di sinilah kelihatan seorang penari itu bisa atau tidaknya dia tuh mempermainkan seorang penari mempermainkan alat musik di antara gerak dan permainan alat. Nah, di sini di mana Ketut Mario menciptakan suatu gerakan yang istilahnya spontan dia tuh karena beliau mendengar gerakan otomatis dia tuh beliau istilahnya mendengar gamelan Kebiar. Nah, di sana beliau menciptakan sebuah karya tari trompong. Nah, di samping itu juga waktu beliau menarikan itu begitu luar biasa sekali, tapi saya tidak tahu juga beliau waktu itu, cuma lihat videonya saja yang pernah kami lihat waktu dulu. Dan di samping itu juga tari trompong ini mempunyai suatu gerakan-gerakan yang begitu agak rumit. Karena apa? Karena di sini ada gerakan nyereksek. Gerakan nyereksek itu kekuatannya itu ada pada kaki. Nah, pada kaki, di samping itu juga dia di samping mempermainkan kipas, dia juga mempermainkan alat musik trompong yang pemukulnya. Karena tidak pakai kipas, ditaruh kipasnya dulu, dia mengambil panggul, di panggulnya ini dipermainkan, muter dia. Nah, di sini keahlian beliau di dalam menciptakan suatu karya tari. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan memperagakan gerakan-gerakan tari Kebiar Trompong. Coba agam pokoknya. Ya. Nah, di sini tari Kebiar Trompong sebelum mempermainkan trompong, penari ini seperti tari Kebiar duduk. Cuma saja di saat pengawaknya dia mempermainkan rompong. Nah, di sini kipasnya juga ngelut. Nah, coba gerakan ngeliput, yang disebut nggak gerakan ngeliput? Ya, ini gerakan ngeliput pada kipas. Kembali, hop. Nah, ini agam pokoknya, di mana tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Terus agam kiri, coba deh. Nah, terus agam kiri, di mana tangan kiri lebih cenderung ke sirang telinga dan kipasnya turun, lebih rendah. Ini variasi. Nah, sudah itu gerakan-gerakan ngambil kancut. Ada gerakan yang seperti itu. Ayo, hop, ya, ngeliput, terus jalan, hop, nah. Jalan, lepas kancutnya, hop, kembali lagi ke agam. Nah, dalam komposisi agam ini, waktu ambil kancut, dia posisinya kembali ke mencari posisi pedum karang namanya istilah Balinya, ke pojok sekali, ke tengah, ke pojok, dan ke tengah kembali. Terus inilah gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan-gerakan tari trompong. Di samping itu coba gerakan nyerekseknya, duduknya, ya. Nah. Di sini gerakan-gerakan nyerekseknya, kamannya biar lebih jelas ya. Di sini agam kanan, kalau agam kanan di mana badan posisinya itu lebih cenderung ke kanan, serongnya, rebahnya lebih ke kanan, dan di mana gerakan ini disebut dengan gerakan agam posisi duduk. Nah, sekarang coba gerakan nyerekseknya, Dek. Nyereksek, ambil kancut, iya.
Sebentar. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya untuk gerakan nyerekseknya dalam posisi duduk, kaki kanan di bawah. Terus kaki kiri di atas. Untuk mengangkatnya itu kaki kanan yang lebih cenderung tumpuannya. Dan diikuti dengan kaki kiri mengikuti. Coba gerakan hop. Iya. Nah, di sini pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, di sini dia gerakannya kaki kanan dia tek 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 gitu. Ya, ya coba cukup. Nah, sekarang coba agam kirinya duduk. Ya. Ya, sama. Ini posisi agam kiri duduk. Lebih cenderung serong badannya ke kiri. Nah, ini disebut dengan gerakan agam pokok tari terompong agam kiri. Nah, selanjutnya coba Dek ke belakang, hadap belakang, lebih jelasnya biar penonton bisa melihat. Nah, di sini kakinya perlu diketahui, coba angkat sedikit. Di mana kaki kirinya di bawah, yang kaki kanan di atas. Coba angkat kakinya, hop. Iya. Iya. Di sini tumit kakinya itu dipakai tumpuan duduknya. Ya, kembali lagi. Nah, coba sekarang gerakan nyereksak memutar 2 kali ke kanan dan ke kiri. Ya, putar, hop. Iya. Terus, iya, iya, bagus. Hop, ya. Di saat pengalihan dari gerakan pepeson ke menuju ke gerakan pengawak, di sana penari saat itu kombinasi dengan penabuh perubahan daripada gerakan itu, di mana saat itu penari mengambil panggul terompong di saat pengawak. Nah, coba terompongnya diperlihatkan gininya, panggulnya, panggul terompongnya. Coba, nah di sini. Ya, di sini ada panggul terompong. Panggul terompong ini fungsinya untuk memukul terompong di saat penari itu sudah saatnya ke posisi ke pengawak. Yang pertama, yang untuk mengawali suatu gamelan kebal terompong diawali dengan terompong. Nah, coba Dek. Coba gerakan muter terompongnya. Ya, coba duduk, hap. Posisi duduk, anggap aja di sini ada terompong. Coba agam. Ya, terus. Ya, hap. Ya. Agam. Ya. Terus. Ya. Hap. Nah, sekarang saat memutar, posisi panggulnya juga tetap dia megang panggul di saat dia mengambil kancut. Coba putar, hap, ya, tetap putar. Panggulnya ini pengganti daripada kipas itu sendiri. Ya, demikianlah gerakan yang kami peragakan. Untuk selanjutnya mengenai kostum. Nah, di sini kostum yaitu ada hiasan kepala berupa udang, di mana udang ini terbuat dari kulit dan juga ada hiasan telinga, ada bunga yang berwarna merah putih pada umumnya. Terus di sini ada hiasan telinga yang disebut dengan ruming. Selanjutnya ada badong. Badong ini terbuat dari mote-mote dihiasi dengan bluedru, variasi berwarna-warni warna bluedrunya. Terus ada yang disebut dengan tutup dada. Nah, ini yang disebut dengan tutup dada untuk memperkerat daripada ankin itu sendiri. Nah, pada umumnya kalau di sini hiasan untuk menutupi perut dipakai sabuk stagen, lilitan itu. Kalau kadang-kadang lebih praktisnya biasanya pada umumnya dia pakai ankin biar cepat. Nah, di sini kalau ajang-ajang festival biasanya pakai sabuk lilit yang namanya. Ya, terus selanjutnya ini ada ampok-ampok. Ampok-ampok ini adalah hiasan untuk di pinggang yang terbuat dari kulit. Terus ada gelang kano, yang di sini disebut dengan gelang kano. Gelang tangan, gelang kano. Terus ada kamen.
Ini kamannya ini istilahnya ada yang pada umumnya berwarna-warni. Kalau tari kebiar trompong, tari kebiar duduk, dan tari olek yang cowoknya sama kalau kostumnya pada umumnya seperti ini. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai gerakan-gerakan tari kebiar trompong dan kostum. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tari kebiar trompong. Selamat menyaksikan.
Tari Wiranata adalah tari tradisional Bali yang dimana tari ini menggambarkan seorang raja yang gagah dan perkasa dan memperlihatkan keagungannya. Di sini tari Wiranata diciptakan oleh Bapak Nyoman Ridat almarhum pada tahun 1960. Di sini tari Wiranata dalam gerak-geraknya itu dia memperlihatkan seorang tokoh raja dan rasa keagungannya itu dia memperlihatkan sesuatu kegagahan seorang kesatria dan kegagahan seorang raja. Untuk lebih jelasnya, tari Wiranata itu pada dasarnya merupakan tari yang tradisi dan bisa ditarikan oleh laki-laki yang pada dasarnya intinya pada umumnya tari Wiranata ini ditarikan oleh seorang remaja putri. Untuk lebih jelasnya kami akan memperagakan beberapa gerakan-gerakan dari gerakan tari Wiranata. Nah, di sini ada gerakan dalam tarian Bali, tari tradisional, tari Wiranata khususnya, ada agam pokok. Ya, coba agam pokoknya. Nah, ini disebut dengan agam pokok, di mana tangan yang kiri lebih rendah daripada tangan kanan kalau agam kanan. Nah, sekarang coba agam kiri. Nah, kalau agam kiri di sini tangan kiri lebih tinggi dan tangan kanan lebih rendah dan posisi badannya pun lebih cenderung lebih ke kiri. Begitu sebaliknya. Dan kedua, coba gerakan muka lawang. Nah, inilah yang disebut dengan gerakan muka lawang. Waktu saat pertama mulai muka lawang dengan gerakan pelan-pelan dibuka dengan jari-jari yang lentik yang disebut dengan gerakan vibrasi. Nah, di sini kembali dia begini. Sesudah itu gerakan ganda-gadang. Nah, ini disebut dengan gerakan ngandang-ngandang. Ya, dia berjalan, hop, ya, dengan lekukan-lekukan tangannya, pergantian, ya, kembali lagi ke muka lawang. Nah, itu gerakan yang disebut dengan gerakan ngandang. Terus gerakan selanjutnya adalah gerakan ngunde. Nah, ini disebut dengan gerakan ngunde. Bukan hanya di tari baris saja yang ada gerakan ngunde. Di tari Wiranata pun juga gerakan ngunde juga ada. Nah, di sini gerakan ngunde. Ya. Ya, ini namanya gerakan Raja Singa. Ya. Kembali. Kembali gerakan, ya. Dengan iringan gerakan kepala juga, ekspresi terutama. Iya, ya, udah. Nah, sekarang gerakan selanjutnya adalah gerakan ngumbang. Coba ngumbang. Nah, di sini ngumbang, gerakan ngumbangnya yang tangan kiri megang kancut. Megang kancut, coba contoh, ayo. Ya, ini gerakan ngumbang diiringan dengan gerakan kepala. Ya. 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 Ya, cukup. Nah, terus untuk busananya, kostumnya, yaitu di kepala, ini ada istilah hiasan kepala yang terbuat dari kulit. Nah, ini penokohan seorang raja atau istilahnya kesatria, di mana hiasan kepalanya terbuat dari kulit. Setelah itu ada hiasan di telinga yang disebut dengan rumbing. Selanjutnya di bawahnya lagi ada yang disebut dengan badong. Badong di sini terbuat dari hiasan-hiasan mote-mote, kain, bludru dan benang yang diolah.
yang berbentuk bulat. Terus ada gelang kano. Sudah itu ada tutup dada. Tutup dadanya di sini. Sudah itu ada kostumnya yang dikasih nama ankin. Ankinnya berwarna kuning. Sudah itu ini ada variasi daripada ankin dihiasi dengan dan disebut dengan ampok-ampok yang terbuat dari kulit. Selanjutnya yaitu, nah ini kamennya. Kamennya pada umumnya ini kancutnya harus di kiri dia. Karena dia akan megang kancut, ambil tangan di kiri. Ya, begini contohnya. Dan di samping juga dia itu harus ada variasi untuk kancutnya biar tidak terlalu terganggu dengan gerakan. Dia itu harus bisa memperhatikan tata riasnya biar tidak terganggu atau tidak melorot dan tidak terlilit oleh kaki di saat berjalan. Kadang-kadang waktu dia itu tidak mengambil kancut, otomatis dia akan lepas turun. Nah ini bisa diatur biar tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kita pakai ukuran secukupnya sesuai dengan kondisi penari itu sendiri. Kalau seandainya tangannya terlalu panjang, bisa kita panjang dikit. Kalau tangannya kecil, kalau anak-anak lebih kecil deh kancutnya, begitu. Tergantung si penari itu sendiri. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai tari Wiranata, mengenai gerak dan kostumnya. Nih. Selanjutnya untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tari Wiranata. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya kami dari Sanggar Seni Manik Metu akan memperagakan tari barong. Tari barong merupakan tari sakral. Disakralkan oleh masyarakat Bali pada umumnya. Tari barong ini pada dasarnya ditarikan pada waktu saat ada upacara-upacara keagamaan yang ada pelawatan barong. Nah, untuk pertunjukan yang ada yang istilahnya ada barong den, itu barongnya itu sudah tidak ada istilahnya barong profan namanya. Tidak sakral dia. Cuma kelihatannya tetap kelihatan sakral. Kenapa? Karena barong itu sudah mempunyai wujud rupa yang memang disakralkan. Penilaian orang tari barong itu adalah sakral. Walaupun dia itu barong profan. Ya. Kalau kita belajar dari tari barong, kita harus sedikit tidaknya mengenal atau menguasai tari yang disebut dengan tari baris dan tari jauh. Nah, kalau kita bisa tari baris atau tari jauh, kita lebih mudah akan belajar tari barong. Kenapa? Karena tari barong itu dasarnya kepada tari baris dan jauh. Karena di sana hentakan-hentakan kakinya di sana kelihatan sekali penari itu, oh ini penari barong dasarnya tari baris. Oh ini penari barong dasarnya tari jauh. Nah di sini kita bisa kelihatan antara penari barong yang bisa memang benar bisa menari dan penari barong yang memang tidak bisa menari, artinya tidak ada dasar tari. Nah, tari barong biasanya untuk barong ket ditarikan oleh 2 orang. Yang di belakangnya sebagai ekornya. Di samping itu juga tari barong biasanya mempergunakan gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan binatang. Nah, gerakan binatang itu berdasarnya ya gerakan-gerakan macan atau harimau yang divariasikan, yang dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang indah. Nah, lebih jelasnya kami akan memperagakan gerakan tari barong. Nah, ini ada punggalan barong. Punggalan barong ada gerakan yang disebut dengan gerakan ngunyar. Ngunyar dalam posisi berdiri, di mana punggalan barongnya itu lebih tinggi. Kalau nyimbar lebih rendah dia, turun dia. Nah, coba contoh. Ya. Nah, ini gerakan yang disebut dengan gerakan ngunyar, artinya posisi ngunyar dengan posisi barong berdiri, artinya punggalannya berdiri. Coba ada gerakan sledet. Coba sledet, hop, lagi, hop. Nah, ini gerakan-gerakan sledet binatang, istilahnya gerakan-gerakan seperti macam set, set gitu. Terus ada gerakan ngeliar. Coba ngeliar, hop, ya, sledet lagi, ya ngeliar, ya sledet, hop. Nah, di sini kalau kita belajar nari barong, yang kekuatannya itu adalah di tangan. Pergelangan tangan itu harus kuat, di samping juga kita punya kekuatan untuk istilahnya seperti orang Bali menyatakan mesuun. Mesuun istilahnya harus kuat. Lehernya ini harus kuat. Pada umumnya kalau kita lihat ada penari barong, pada umumnya pasti lehernya agak lebih gini dia, lebih keras ya. Karena tekanan-tekanan daripada beratnya barong itu sendiri. Terus gerakan ngunyar. Sudah. Pindah ke agam kanan. Yuk coba agam kanan deh. Set, hentakan. Nah, kalau hentakan barong, kalau sudah saat hentakan barong, tetak. Nah itu kode daripada barong itu sendiri untuk mencari angsel. Kalau diam aja barongnya tanpa ada hentakan,
kenangnya pun tidak ada respon jadinya. Disinilah tujuan daripada ngeletak barong itu sendiri untuk bisa ada perubahan, angsalnya itu biar ada perubahan. Tetak, set. Itu kodenya. Hop, itu dia. Antakan dari ketakan barongnya itu memberikan kode untuk peralihan suatu gerakan. Nah, coba pindahan dari gerak kanan ke gerak kiri. Hop. Hop. Nah, ini juga antakan kakinya harus lebih keras ya. Tetek. Set. Nah, memang harus tegas. Di sini kuda-kudanya seorang penari barong. Kekuatannya. Sekarang gerakan nyimbar. Nah, ini kalau kita menari barong, nyimbar itu kadang-kadang orang yang awam tentang tari barong, loh kok bisa? Dari mana dia lihat? Nah, di sini dah. Kalau tari barong itu ada gelungannya. Gelungannya itu ada lubang-lubang yang di mana ada kendonnya itu. Kendonnya itu dari sana dia melihat. Di keranjangnya itu juga dilobangi yang terbuat dari keranjang burung yang terulat dari bambu. Nah, di sana dilihat. Hop. Nah, di sini kepalanya, pandangan kita ke depan. Pandangan kita ke depan. Punggalannya di perut. Punggalan barongnya itu, kepala barongnya itu berada di perut si penari. Sedangkan kepala si penari itu ke depan dia. Ke depan dengan melihat penonton dan sekitarnya lewat lubang yang ada di kendon itu sendiri. Kalau kita di sengkulungnya tertutup dengan adanya biar tidak sakit kepalanya, itu tidak kelihatan jadinya. Makanya kebanyakan penari barong kepalanya keras-keras semua. Kenapa? Tekanan daripada barong itu sendiri dan juga tekanan daripada keranjang itu sendiri. Lebih keras dia. Makanya dia tuh kalau penari barongnya ini kulit kepalanya membatu dia pada umumnya. Nah, di sini kalau tari barong, hop, coba deh. Nah, ini agam tinggi, tapi posisi barongnya rendah dia. Karena bulunya itu lebih cenderung gitu. Ya, coba rendah, hop. Iya, seledetnya, hop. Ya, coba sekarang mundur, hop. Nah, kalau sudah hentakan gerakannya itu, gambarnya itu spontan dia kendangnya. Tetak, set. Iya, setiap gerakan bergerak, hentakan barong itu berbunyi, otomatis kendangnya akan merespon. Ya, untuk itu lebih jelasnya untuk kostum, di mana kostum penari barong sederhana sekali. Karena apa? Karena dalam kita menari barong, badan kita tidak kelihatan, cuma kaki aja yang kelihatan. Makanya untuk kostum daripada tari barong hanya di kaki. Di sini ada kain. Kain pada umumnya seperti ini, yang divariasikan dengan sinding-sinding biar menyamai bulunya. Terus ada namanya stewel. Stewelnya ini berasal dari kulit kambing. Kulit kambing, seterusnya ini ada hiasan daripada bulu-bulu ayam. Untuk istilahnya menutupi gerongsengnya juga. Di samping itu juga mempertegas untuk menutupi kaki daripada penari itu sendiri. Biar tidak tidak istilahnya terbalinya melalung kelihatannya. Nah, di sinilah gongsengnya ini untuk mempertegas. Hentakan-hentakan gongsengnya itu memberikan kode bahwa setiap letakannya itu tetak. Nah, diikuti dengan kaki. Tetak, tetek. Itu untuk mempertegas seorang penari barong. Nah, disinilah penari barong itu kekuatannya itu ada pada kaki dan pada kepala. Kekuatan ada di leher. Juga kekuatan di tangan. Memang berat penari barong. Karena apa? Memikirkan tarian juga, memikirkan gerakannya, memikirkan beban yang akan ditarikan. Karena barong itu kan berbeda-beda beratnya. Ada yang berat sekali pada umumnya, tari yang memang sakral. Untuk yang pakai susunan di pura itu memang berat sekali.
Untuk lebih jelasnya, untuk tari barong, mari kita saksikan bersama-sama tari barong ket. Selamat menyaksikan.
Demikianlah acara Jumat Menari pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan ruang kepada
Sanggar Manik Mutu dan seniman-seniman tari dan tabuh pada Sanggar Seni Manik Mutu, dan juga kami tidak lupa juga kepada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan memberikan apresiasinya terlalu tinggi, sangat tinggi sekali mengapresiasi dalam acara Jumat Menari ini. Di samping itu juga dalam keadaan pandemi COVID-19 pada hari ini kami diberi kesempatan untuk tampil dalam acara Jumat Menari. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat, subscribe BPNB Bali dan YouTube, serta follow Instagram BPNB Bali. Ya, terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa pada acara Jumat Menari berikutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.